Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar instalasi sistem operasi melalui metode virtualisasi. Seperti kita ketahui, metode virtualisasi itu artinya kita melakukan instalasi sistem operasi di dalam sebuah sistem operasi. Oleh karena itu diperlukan aplikasi tambahan dalam pelaksanaannya. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan adalah ini Oracle VM VirtualBox. VM itu artinya virtual machine. Nah, jadi aplikasi ini nantinya yang akan menjadi penjembatan di mana kita bisa melakukan instalasi sistem operasi melalui metode virtualisasi. Alat bantu yang lainnya adalah file sistem operasi yang sudah dimampatkan menjadi sebuah file ISO. Nah, kebetulan yang akan kita install kali ini adalah Windows 7 x86. Seperti kita ketahui bahwa kalau berdasarkan tampilannya Windows 7 itu adalah sebuah sistem operasi berjenis GUI atau Graphical User Interface, di mana kita bisa melihat tampilan display gambar maupun tulisan yang berwarna-warni. Sementara kalau berdasarkan lisensinya, maka Windows 7 itu termasuk sistem operasi berjenis closed source, yang artinya membutuhkan lisensi dalam penggunaannya alias berbayar. Sementara yang dimaksud x86 itu adalah arsitektur dari prosesornya. Nah, seperti kita ketahui ada dua arsitektur prosesor, yaitu 32 bit dan 64 bit. Nah, x86 itu artinya bahwa dikhususkan untuk arsitektur prosesor 32 bit. Nah, bagaimana langkah kerja instalasinya? Tentunya yang pertama kali adalah kita harus membuka aplikasi VirtualBox. Nah, cara membuka aplikasi VirtualBox itu bisa kita klik dua kali secara cepat di aplikasinya. Oke, nah lalu inilah tampilan VirtualBox. VirtualBox yang saya gunakan adalah VirtualBox versi 6. Nah, bagaimana? Kita lihat di sini ada toolsnya, ada preference atau pengaturan, import VDI-nya, export, new, dan add gitu. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menekan menu new, atau kalau bahasa Indonesianya adalah baru. Tergantung dari settingan bahasa komputer kalian. Nah, ini kita harus mengisikan apa nama sistem yang akan kita buat, atau nama apa ya, nama mesinnya lah kita. Jadi pada saat awal ini kita harus membuat mesinnya terlebih dahulu gitu, belum langsung ke bagian instalasi sistem operasi. Kita tuliskan misalnya namanya JIT saja gitu. Nah, tipenya yang akan kita install tadi Microsoft Windows. Nah, versinya dari sini pilihannya Windows 7 64 bit. Karena tadi adalah x86 atau 32 bit, kita ganti versinya ke Windows 7 32 bit. Oke, kalau sudah selesai bagian nama dan jenis sistem operasinya serta tipe dan versinya, kita klik next. Nah, ini memory size ini adalah besaran RAM yang dialokasikan. Jadi, kita lihat bahwa RAM laptop saya ini totalnya adalah 8192 MB. Nah, berapa yang akan kita alokasikan untuk sistem operasi yang akan kita buat ini berjalan? Tuh, misalnya settingan standarnya 1024 atau 1024 MB atau 1 GB. Nah, kita boleh memperbesar ukuran RAM-nya ini sampai perbatasan antara hijau dengan merah. Artinya tidak boleh melebihi yang warna merah ini. Caranya bisa kita geser sendiri, tuh, ya. Atau kita tuliskan langsung di sini. Misalnya kita akan buat RAM-nya 2000 MB. Nah, itu. Jadi ada dua pilihan, bisa geser menggunakan kursor ini yang biru ini, atau bisa kita tuliskan langsung, bebas. Nah, untuk sementara kita buatnya RAM-nya itu 2000 MB saja. Ya, kita lanjut dengan mengklik tombol next. Nah, lalu ini hard disk. Hard disknya
ada beberapa pilihan, ada do not add virtual hard disk. Jadi hard disknya juga kita akan buat secara virtual, maka kita membuatnya create a virtual hard disk now. Nah, kalau yang pilihan ketiga use an existing virtual hard disk file, artinya kita sudah punya virtual hard disk sebelumnya. Karena ini baru, maka kita pilih yang tengah atau tidak diubah sama sekali settingan ini. Lalu kita klik create. Nah, tipe hard disknya ada VDI, VHD, atau VMDK. Saya kira tidak perlu diubah-ubah lagi settingannya. Kita pilih tetap VDI aja. Nah, ini storage on physical hard disk. Nah, pilihannya ada dua, ada dynamical allocated atau fixed. Kalau dynamical itu hasil di nanti di hard disk aslinya yang dari komputer ini itu akan secara dinamis bertambah, tapi kalau untuk yang fix itu artinya tidak berubah-ubah. Itu aja sih perbedaannya. Dan saya kira tidak perlu diubah settingannya, kita tetap di dynamically allocated. Lalu setelah itu klik next. Nah, file location size ini juga tidak perlu. Nah, ini besar hard disknya. Sama seperti RAM tadi, kita bisa geser kiri kanan itu. Kita juga harus memperhatikan bahwa Windows 7 itu punya minimum system requirement. Kita harus tahu dulu hard disk yang digunakan untuk menginstal sistem operasi itu minimumnya berapa. Nah, itu bisa teman-teman cari nanti searching di Google, berapa sih sistem require minimum atau minimum hard disk yang atau kapasitas yang digunakan untuk menginstal sistem operasi Windows 7 ini. Nah, sekarang kita buat saja terlebih dahulu misalnya 64 GB. Oke, 64 GB. Oke. Lalu kalau sudah kita klik create. Oke. Nah, ini sekali lagi baru settingan awalnya di sini ditampilkan. Itu. Kalau mau merubah settingannya, bisa kita klik di setting sini atau langsung di tempatnya mana settingannya akan kita ubah. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menginputkan tadi nih. Ini media instalasinya. Media instalasinya berupa CD ya, yang sudah dimampatkan, file CD atau DVD yang sudah dimampatkan menjadi file ISO, maka kita bisa memasukkan ke bagian storage. Sebentar. Oke. Nah, GVDI ini adalah hard disknya. Nah, yang empty ini berbentuk seperti kepingan CD. Inilah tempat di mana kita harus memasukkan CD instalasi atau ISO file tadi. Klik di empty ini, lalu kita cari ke sebelah kanannya yang gambar kepingan juga, kita klik. Nah, kita pilih choose virtual optical disk file. Di mana kita tadi menaruh filenya. Nah, tadi kita menaruh filenya di desktop. Kita klik dulu choose virtual optical disk file-nya. Lalu pilih di desktop. Oke, nah ini ada Win7x8. Jadi sekali lagi, ini tergantung di mana kalian menaruh file ISO-nya. Kalau misalnya saya tadi di desktop, ya berarti kita klik desktop, lalu klik di Windows ini, lalu tekan open. Nah, lalu setelah itu klik OK. Nah, sampai tahapan ini artinya kalian telah selesai membuat mesin virtualnya. Belum sampai proses instalasi sistem operasinya. Itu. Nah, setelah semua settingannya selesai, dirasa sudah berhasil, tidak ada lagi yang akan dirubah, maka kita akan memulai instalasi sistem operasinya dengan mengklik tombol start ini. Oke, kita langsung klik tombol start. Oke, agak berat mungkin karena saya juga sambil recording. Oke. Tuh. Oke, kita start virtual machine, kita tutup dulu aja ini. Oke, kita perbesar. Nah, ini sudah mulai memulai. Window is loading file. Kalau dirasa tampilannya terlalu besar seperti ini, kita bisa lihat view-nya, bisa melihat virtual screen-nya, bisa diperbesar atau diperkecil. Ya, saya tidak bisa diperkecil sepertinya, hanya bisa diperbesar. Itu. Ya, di sini ada menu-menunya. Tuh. Oke. Nah, ini masuk ke bagian proses instalasi.
Nah, yang pertama ketika kalian akan menginstal sistem operasi, dalam hal ini Windows, ya, Windows itu sebenarnya hampir sama. Nah, kebetulan kita sekarang menginstalnya Windows 7. Language to install atau bahasa instalasinya. Ini pasti nggak ada bahasa Indonesia, karena bahasanya hanya Inggris kebetulan, ya. Lalu time and currency format, nah ini baru kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Kita cari. Ini berdasarkan urutan abjad. Jadi E, F, kalau Indonesia itu I kan. Nah, kita lihat ke bagian Indonesia. Nah, time and currency format itu artinya time itu waktu, currency itu adalah ya kayak macam kurs lah gitu. Itu pakai rupiah atau bagaimana. Nah, keyboard or input metodenya itu kita biarkan aja ke US. Itu karena sebenarnya ini banyak, cuman kita kan membutuhkan keyboardnya yang berbahasa Latin kan, kita pakai yang US saja. Kalau sudah selesai settingan di bagian bahasanya, ini kita klik next. Nah, ini bagian keduanya, menuju jendela keduanya, ya. Nah, kita bisa misalnya ingin tahu apa saja sih what to know before installing, apa saja yang itu kan. Nah, atau misalnya untuk merepair komputer. Jadi instalasi itu ada instalasi baru kan saya bilang, atau kita ingin merepair. Karena ini kita instalasi baru, ya kita klik install now saja. Oke, tunggu. Kecepatan instalasi sistem operasi juga bergantung pada kualitas dari baik itu prosesor, RAM, dan juga kecepatan membaca harddisknya. Nah, karena sekali lagi saya bilang kita melakukannya sambil merecord ini, jadi ada kemungkinan agak sedikit berkurang kecepatannya. Nah, ini adalah menu license agreement. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa sistem operasi Windows 7 ini merupakan closed source, artinya membutuhkan lisensi. Jadi kita pasti harus menyetujui lisensinya, gitu apa namanya, perjanjian lisensinya. Nah, kita checklist saja karena saat ini kita hanya belajar. Gitu, kita checklist saja lalu klik next. Nah, di sini ada pilihan instalasi, which type of installation you want. Ada upgrade, ada custom. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa salah satu metode instalasi itu kan ada upgrade, artinya memperbaharui. Misalnya tadinya komputer kita Windows XP, maka kita bisa upgrade ke Windows 7. Karena saat ini kita itu menginstal sistem operasi di komputer yang baru, artinya belum sama sekali terjamah sistem operasinya, maka kita pilih custom. Gitu. Nah, tapi tadi seperti yang saya bilang, nah, harddisknya yang tadi 64 GB ya kan. Nah, kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian. Seperti kalian ketahui kalau ke warnet kan ada C, D. Nah, itu namanya bagian-bagian harddisk. Nah, bahasanya dalam komputer itu namanya partisi. Nah, gitu ya. Jadi saat ini ini belum terbagi-bagi harddisknya. Kita bisa mempartisinya atau membagi-baginya. Bagaimana caranya? Kita klik drive option. Nah, kita klik new. Nah, berapakah yang akan dialokasikan untuk partisi pertama? Karena misalnya ini 64 GB, oh kita bagi dua atau bagi dua saja ya. Bagaimana misalnya? Karena nanti partisinya mau C dan D, boleh? Gitu. 64. Kalau di sini 65.530 nggak masalah. Kita ambil aja genapnya 64 GB alias 64.000 dibagi 2 adalah 32.000. Tuh. Ingat satuannya di sini dalam megabyte, sementara di sini satuannya dalam gigabyte. Jadi 1 GB akan sama dengan 1000 megabyte. Oke, kita berikan 32.000 megabyte untuk partisi pertama. Nah, kita pilih oke. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kok ada sistem reserve ini? Tadi kan sebelum kita klik yes kan di situ tertulis bahwa Windows juga akan membuat sebuah partisi tersendiri sebagai partisi reserve-nya. Nah, kita lihat ini sudah ada partisi keduanya. Nah, ini partisinya, kita bisa partisi lagi atau kita tetapkan langsung segini agar nanti jadinya ketika instalasi selesai terdapat 2
partisi C dan D. C-nya itu untuk sistemnya, D-nya itu nanti untuk kalian menaruh file-file data kalian. Kita klik apply. Oke. Nah, lalu di bagian mana Pak kita akan menginstalnya? Ya tentunya di bagian yang di partisi kedua gitu. Kalau ini kan sistem resep, kita anggap ini bagian pertamanya gitu. Ya, jangan yang di bawah, tapi yang di tengah. Gitu. Oke, kalau sudah selesai sampai sini, kita klik next. Sekali lagi, saya ulang, ini adalah bagian pemartisian harddisk. Gitu. Nah, besaran yang kedua yang akan diberikan, akan diinstalkan sistem operasinya itu harus sesuai dengan sistem minimal requirement. Berapa harddisknya yang harusnya diinstalkan untuk Windows 7? Ya, misalnya di situ tertulis 10 GB, maka kita harus melebihkannya. Kenapa? Karena nanti setelah kita menginstal sistem operasi, kita juga harus menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Misalnya drivernya, atau setelah itu kita mau pakai Mozilla Firefox dan yang lainnya, aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi harus diberikan berlebih. Gitu, oke? Setelah itu kita klik next. Nah, ini adalah proses copying Windows filenya. Jadi, dari yang file ISO tadi dipindahkan, diekstrak ke hard disknya yang sistem tadi, yang nantinya akan menjadi C itu. Nah, sekali lagi, kecepatan proses instalasinya juga bergantung pada kualitas komputer, spesifikasi komputernya. Semakin bagus spesifikasinya, maka kecepatan instalasinya akan semakin cepat. Misalnya prosesornya itu Intel i10, RAM-nya 128 GB, itu pasti akan lebih cepat dengan misalnya ketika prosesornya i3, RAM-nya hanya 8 GB, otomatis akan lebih cepat yang prosesornya Intel i10 dan RAM-nya 128 GB itu. Oke, kita tunggu saja secara sabar tahapan-tahapannya. Oke, sudah 98% sekarang. Nah, nanti setelah 100% akan installing future, kemudian nanti akan secara otomatis mesin virtualnya merestart sendiri. Jadi kita hanya tinggal menunggu saja sih sebenarnya prosesnya. Nah, setelah merestart, nanti kita akan mengisikan beberapa hal lainnya. Gitu. Nah, sementara kita tunggu saja mesin virtualnya ini merestart sendiri. Seperti itu. Oke, nah restarting in. Nah, kita boleh mengklik restart now atau kita tunggu saja, tidak masalah sih. Tidak ada perubahan. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, komputer atau mesin virtual. Nah, ketika ada press any key to boot from CD, ini kita jangan mengkliknya ya. Biarkan saja. Gitu. Kita tutup dulu ini. Oke. Nah, ini kita instalasi belum selesai. Gitu. Nanti setelah ini kita masih akan berlanjut instalasinya. Tutup lagi. Ada beberapa hal yang harus kita isi nanti. Gitu. Nah, setelah nanti beberapa hal itu isi, komputer akan merestart lagi, baru selesai instalasinya. Seperti itu. Jadi kelebihan dari sistem operasi berjenis GUI ini dalam proses instalasinya, variasinya ada gitu antara gambar dengan tulisan, dimana kita bisa menggunakan mouse secara lebih leluasa. Gitu. Sementara kalau pada sistem operasi yang berjenis CLI, nanti kalian akan belajar entah di kelas 11 atau kalau ada waktu berarti di semester 2 sebelum ke pembelajaran terkait jaringan dasarnya. Itu nanti kalau di CLI itu kalian benar-benar hanya menggunakan keyboard. Jadi semua perintahnya itu diketikkan melalui keyboard. Kalian tidak seperti sekarang yang bisa menggunakan mouse secara bebas, kiri kanan, nanti tinggal klik yes, no, next gitu. Seperti itu. Oke, kita tunggu saja.
keluar mulu nih. Completing installation. Muncul lagi ternyata dia. Oke, kita tunggu secara sabar saja. Nah, sekali lagi balik lagi ke awal yang saya katakan bahwasannya kecepatan instalasi sebuah sistem operasi itu sangat bergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan. Dalam hal ini kan terkait kita menggunakan metode virtualisasi, tergantung dari yang pertama prosesor si komputer aslinya, yang kedua berapa alokasi RAM yang digunakan untuk mesin virtual ini. Tadi kita gunakan kan 2000 MB gitu. Sementara komputer yang saya gunakan adalah sebuah prosesor Intel i3 generasi ke-8 gitu. Kalau yang terbaru itu generasinya generasi ke-10. Oke, ini komputer merestart lagi. Ketika ada press any key to boot from CD or DVD, kita diamkan saja, tidak usah diklik lagi. Kenapa? Kalau kalian klik lagi, nanti akan kembali ke proses awal, di mana kalian harus mengatur bahasa lagi dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada tulisan press any key to boot from CD or DVD, kalian diamkan saja ya. Gitu. Oke, prosesnya berlanjut. Kita lihat. Beli humba. Oh, belum dia ternyata. Nggak nurut sama saya. Oke, kita tunggu. Waiting. Oke, setup is preparing your computer for first use. Nah, kalau tidak salah di sini saya mohon maaf tadi agak salah. Settingan nama komputer, terus apa lagi ya, kode wilayah gitu di sini kalau tidak salah. Nah, benar kan? Kita tuliskan nama komputernya, terserah mau 2 kata atau mau satu kata, panjang pendek itu terserah kalian. Kita simpelkan saja pakai nama karakter saya G ya. Kalau sudah menuliskan, yang di bawah tip komputer name ini akan secara langsung terisi. Jadi kita nggak perlu ngubah dua-duanya, cukup satu aja. Itu. Lalu setelah itu klik next. Nah, password. Kita kosongkan saja. Kalau misalnya kalian tidak memerlukan password, tidak perlu mengisikannya. Kalau membutuhkan password ya tinggal isi. Kalau saya sih biasanya tidak memerlukan password untuk komputer. Jadi kalau misalnya kalian menuliskan password, ketika akan login atau ketika kalian menyalakan komputer, login ke sistem operasinya, nanti ketika login ke akun tersebut, tapi ke akun G yang tadi itu, maka diperlukan password untuk masuknya. Karena saya orangnya nggak mau ribet, maka saya nggak menuliskan passwordnya. Kita klik next. Nah, product key. Nah, ini yang saya bilang bahwasannya sistem operasi Windows itu adalah closed source atau berlisensi atau berbayar. Maka kalau ingin menggunakannya secara lebih leluasa, maka kalian harus memasukkan product key atau serial number. Nah, karena kita sedang proses belajar, kita tidak memerlukan, karena yang akan kita pelajari hanya cara instalasinya. Nah, kalau kalian ternyata nanti pada saat proses instalasi, kalian aplikasikan di rumah kalian punya product key-nya, kalian membeli CD Windows aslinya, boleh dimasukkan. Tapi karena saat ini proses belajar instalasi saja, kita tidak memerlukannya, kita klik skip saja. Oke, nah ini help protect your computer and improve Windows automatically. Nah, kalau misalnya ingin lebih aman, maka kita perlu menginstal updatean dari Windows-nya. Nah, karena sekali lagi kita dalam proses belajar, saya biasanya memilih ASMI Letter aja. Itu agar tidak ada proses selanjutnya lama. Kita klik ASMI Letter.
Oke, nah ini yang saya bilang tadi harus setting kode wilayah. Oke, lihat ini kode wilayahnya UTC plus 0700 Bangkok Hanoi Jakarta. Ada Jakarta itu wilayah Indonesia. Itu UTC itu kalau dalam bahasanya adalah GMT. Nah, lalu ini tanggal. Tanggal berapa sekarang? Nah, bulan November tahun 2020. Pada saat saya membuat video ini itu tanggal 25, jamnya 21:29. Kita samakan, agak beda dikit ya. Itu dengan jam ini 21:31. Nah, boleh kita ubah, klik di bagian menitnya misalnya untuk berbeda kan. 30:31. Oke, kalau sudah selesai settingan waktu dan tanggalnya, kita klik next. Nah, select your computer current location. This computer is connect to a network. Nah, komputer ini terhubung ke jaringan. Nah, jaringannya itu kita sebut apa? Apakah jaringan di rumah, jaringan di kantor, atau jaringan umum? Nah, terserah sih kalian pilihnya di mana gitu. Kalau saya biasanya memilih yang public network itu karena tidak yakin bahwa ini jaringan di rumah atau jaringan di tempat kerja. Kita klik public network. Nah, oke, sebentar lagi proses instalasi akan selesai. Oke, welcome, selamat datang. Oke, kita tunggu prosesnya. Saya masih mempersiapkan desktopnya. Nah, Windows 7 yang digunakan ternyata adalah Windows 7 Ultimate. Nah, Windows 7 juga ada tahapan-tahapannya atau ada jenis-jenisnya. Ada dari mulai Home, Pro, apalagi ya? Saya tahunya itu Home, Pro, dan Ultimate sih. 3 itu. Kurang tahu lagi yang lainnya. Oke, masih preparing atau mempersiapkan desktopnya. Kita tunggu saja, tidak akan lama. Oke, masih menunggu kita. Sampai sini artinya tahapannya bahwa kalian sudah menyelesaikan proses instalasi sistem operasi. Itu hanya kita tinggal menunggu, mempersiapkan. Karena sekali lagi, setiap spesifikasi komputer itu akan membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Apalagi kondisinya yang saya gunakan saat ini itu juga direkam tampilannya. Jadi biasanya akan jauh lebih lama lagi. Gitu. Kita sabar saja menunggu. Di luar hal tersebut, semakin baru sistem operasi yang digunakan, otomatis akan memerlukan spesifikasi yang lebih baik. Contohnya, misalnya saat ini saya sedang menginstal Windows 7, versinya Ultimate lagi gitu. Lalu suatu saat nanti kalian ingin belajar menginstalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox, maka spesifikasinya juga pasti akan jauh lebih harus mumpuni spesifikasinya gitu. Kalau di sini menggunakan 2 GB RAM, kalau yang di Windows 10 mungkin memerlukan 4 GB RAM. Sekali lagi kalian nanti harus baca minimal system requirement. Nah, oke. Ini sudah selesai proses instalasinya. Itu kita lihat ya. Tuh. Oke, ini tampilannya seperti Windows biasa ya. Nah, pertanyaannya mungkin, Pak, kalau setelah selesai menginstalasi sistem operasi, apakah komputernya bisa langsung digunakan secara biasa? Maka saya akan menjawab belum. Kenapa? Ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama, tahapan setelah instalasi sistem operasi adalah kalian harus menginstal driver. Nah, apa itu driver? Kalian sudah belajar secara tertulis apa itu driver. Silahkan cari sendiri. Yang kedua adalah kalian menginstal aplikasi tambahannya. Apa saja? Ya tergantung kebutuhannya. Kalau kalian kebutuhannya untuk mengetik surat, membuat tabel, membuat presentasi, maka otomatis aplikasi yang tambahan yang diperlukan adalah misalnya Microsoft Office.
Apalagi Pak? Oh, untuk membaca dokumen PDF. Berarti kalian harus nyari membaca PDF. Misalnya Adobe Reader. Lalu Pak, saya ingin menonton film Pak. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa diputar ya di komputer saya, di teman mah bisa. Nah, artinya kalian harus menginstal aplikasi pemutar video. Pak, ini Pak saya tidak bisa, ini ada kayak bentuk kotak RAR gitu. Nah, berarti kalian harus menginstal WinRAR. Sekali lagi, aplikasi yang harus diinstalkan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan spesifikasi komputer kalian sendiri. Nah, oke. Mungkin untuk video kali ini kita sudahi sampai di sini. Jadi intinya instalasi sistem operasi menggunakan metode virtualisasi itu sebenarnya punya dua tahapan. Tahapan pertama yang di awal tadi yaitu membuat terlebih dahulu mesin virtualnya, di mana kita harus menentukan besaran RAM-nya, hard disk-nya, dan juga menginput file ISO sebagai pengganti CD atau DVD-nya. Nah, itu. Yang kedua, baru tahapan proses instalasi seperti biasanya. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ganteng.